Aksiata, yang terhormat Staf Koordinator Wilayah Sumatera Utara, yang terhormat Koordinator Pondok Kerja Labuan Batu, yang terhormat para Ketua Regu Daob Labuan Batu, dan yang saya sayangi rekan-rekan saya sekalian. Salam yang selalu kita nantikan syafaatnya di kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Kami di sini pelaku pembawa acara dalam serah terima jabatan Kepala Daob, izinkan kami membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada kesempatan pagi. Ikhlas berjuang dan berkorban demi Indonesia.
beda ya tanda tangannya, kalau yang lama sama yang baru beda. Kalau yang lama tuh lebih lama nih, kalau yang baru lebih sigap dari tanda tangannya. Iya. Selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur pada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kita semua, yang mana hari ini yang kita semua masih sehat, masih diberikan sehat. Yang pasti sehat tetap sehat, Pak Anggiat juga tetap sehat ya. Karena sama, di hari ini ada dua orang yang tetap sampai kapanpun akan sehat ya. Pak Anggiat sehat, Sinaga sehat di belakang saya lihat ya. Puji syukur dan kita bersyukur atas nikmat itu semua ya. Ini kami dari Kekorwilan Manggala Agni Provinsi Sumatera Utara berkewajiban untuk melaksanakan proses serah terima Kepala Daop Manggala Agni Daop Manggala Agni Sumatera 3 Labuhan Batu, yang hari ini kita laksanakan seyogyanya SK Surat Keputusan Kepala Daop bertanggal 1 Februari 2022. Memang untuk informasi ke teman-teman semua, saya nggak banyak kasih arahan dulu ya, karena saya melihat tadi, saya mendengar banyak sambutan setelah saya nanti kalau saya ngomong semua kasihan yang lain ngomong apa ya. Saya ngasih kesempatan aja, bukan nggak mau ngomong, tapi nanti saya minta selesai acara ini selesai, saya minta ke panitia ini, saya minta dikasih waktu dulu. Saya ingin ngobrol konsolidasi Daop keseluruhan. Namun nanti panitia setelah apa tadi terakhir inspeksi Daop ya katanya tadi ya. Setelah itu mohon nanti kursinya dibuat lingkaran ya. Nanti saya ingin diskusi lebih lanjut ya. Termasuk saya karena rasanya masih lebih lama jadi Kadop Labuan Batu daripada jadi Korwil. Jadi kalau kemarin rasanya kadang kayak ngerasa gak daop, walaupun Kadaopnya ada ya, tapi rasanya kayak rasa gak daop. Duduk di sini aja kok saya rasanya saya Korwil apa Kadaop gitu ya. Tapi tadi gitu duduk saya ngerasa gak daop jujur, karena saya ngitung jumlah kursi yang kosong, karena saya tahu kalau kursi ini tidak penuh berarti ada yang tidak hadir. Karena jumlah kursi ini 60. Saya juga kayak gitu aja, gak gitu gampangnya. Jadi ketika lihat, oh ini berarti ada yang gak hadir nih. Karena kan untuk rapat di sini sudah berulang biasanya kita lakukan. Jadi ketika duduk tadi dimulai saya ngerasa, oh saya kada rupanya gitu kan ya. Tuh, jadi nanti saya ingin diskusi semua, nanti ada beberapa hal mungkin terkait ke depannya ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan dalam ranah umum dulu terkait serah terima Kadaop ini. Sebagai informasi, tahun 2022 ini di 17 Daops di Sumatera yang di bawah kendali dari Balai PPIK LW Sumatera terjadi 2 rotasi kepala Daops yang kedua-duanya terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Satu kepala Daop Sibolangit yang akan kita serah terimakan direncanakan setelah dari Labuan Batu. Saya masih melihat situasi apakah hari Jumat, apakah hari Senin nanti. Dan yang kedua itu kepala Daop Labuan Batu ya, yang kita laksanakan hari ini. Proses serah terima, proses yang normal-normal saja dalam pekerjaan ya. Proses yang normal-normal saja, proses yang biasa-biasa saja dalam rotasi pekerjaan. Karena siapapun di antara kita yang masih merasakan wilayah Sumatera dalam proses serah terima ini, sebenarnya beliau menginginkan ini ada Zoom meeting,
ya, ada Zoom. Beliau ingin ngobrol dan melihat langsung walaupun secara virtual, tetapi memang kita ada kendala, jaringan internetnya saya dapat laporan lagi bermasalah, dan untuk pakai paket data pun sepertinya tidak mencukupi, sehingga beliau menitipkan pesan untuk kita semua. Ini amanah yang disampaikan ke saya, harus saya sampaikan. Singkat sekali bahasanya agar tetap semangat dalam kondisi apapun. Pesan ini beliau tujukan untuk seluruh Manggala-Agni Daops Labuhan Batu. Begitu juga dengan peralihan-peralihannya, Kadaops yang lama, Kadaops yang baru. Ya, mungkin bertanya-tanya, kalau ditukar kepala daopnya Pak Samidinya kemana? Kan itu ya, Pak Samidi kemana ini? Belum tahu. Saya kasih tahu aja, ya. Pak Samidi setelah ini insya Allah akan ke Daops Sibolangit, ya. Ya, tetapi Kadaopsnya sudah ada di sana. Kadaopsnya Pak Irwan, ya. Saya nggak tahu nanti apa ada perubahan lagi, Pak. Ya. Nah, jadi Pak Samidi mungkin tidak lagi bersama dengan Pak Samuel di sini. Sebagaimana arahan juga Pak Samidi setelah ini juga diminta untuk segera berkantor ke Sibolangit. Demikian, membantu Pak Irwan Sitanggang selaku Kadaops Sibolangit, gitu. Dan nanti Pak Samuel juga pasti akan ada ditemani di sini. Untuk siapa orangnya kita nunggu SK-nya, ya, SK-nya menyampaikan. Nah, untuk itu saya juga mengamini pesan Kepala Balai untuk tetap menjaga solidaritas, ya, menjaga kenyamanan dalam bekerja. Kepala daop itu hanya orang di pucuknya saja. Kalau pohon kelapa itu hanya bagian atas, ya. Pucuk, daun, buahnya hanya di atas, ya. Tapi yang menopang itu adalah batang dan akarnya. Daops ini tidak bergantung pada siapa kepala daopnya, tapi bergantung pada siapa orang-orang yang menjalankan daop ini, yaitu teman-teman Manggala-Agni semua. Ya, saya berkata demikian kenapa? Kepala daop pasti akan berganti, pasti ada masanya, karena semua orang ada masanya dan semua masa ada orangnya. Pasti akan berubah asal kita semua bersemangat untuk baik. Saya bacakan ini slogannya, saya pikir sangat baik ini. Melepas dengan beragam kenangan indah, menyambut dengan semangat harapan baru. Ini saya yakin tulisan teman-teman, ya. Mudah-mudahan ini juga semangat kita semua untuk menyongsong tahun 2022 yang lebih baik. Percayalah, semua itu pasti ada hikmahnya. Saya meyakini itu, ya. Orang baik itu pasti akan memberikan kita kebahagiaan. Orang terburuk sekalipun akan memberikan kita pengalaman, dan orang yang terbaik akan memberikan kita sebuah kenangan. Saya pikir itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Begitu juga kepada MC tadi yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami di sini untuk menyampaikan sambutan kami. Kepada teman-teman semuanya, saat ini pada hari ini kita melaksanakan acara kegiatan serah terima Kadaops Sumatera 3 Labuan Batu dengan hikmat dan penuh kesederhanaan. Tapi dengan cara hikmat dan sederhana ini tidak menghilangkan makna bahwa saat ini kita dengan semangat pagi yang tadi paginya agak mendung, sepertinya tadi Pak Korwil kita agak semedi sebentar ya. Waktu dia semedi itu langsung cerah udara ini kan. Tadi pagi mendung kali kita nggak nyangka kalau begini udara ini kan. Artinya apa? Alam pun mendukung acara kita ini, ya kan? Alam kita ini mendukung acara kita ini, dan alam pun mendukung. Sedikit tadi saya menambahkan, menyambung sebenarnya dari yang disampaikan oleh Pak Korwil terkait masalah persatuan, kesatuan dan segala macam tadi yang disampaikan Pak Korwil tadi. Kekuatan itu benar ada di akar dan di batang.
hasilnya nampak di ujung, buahnya itu nampak di ujung, di dekat pucuknya. Tapi tanpa pucuk pun akar dan batang ini nggak bisa tumbuh, karena di pucuk ini munculkan daun-daun baru yang memproses tempat makanannya dari tumbuhan itu. Kalau kita menganalogikan seperti itu, meskipun pucuk itu kecil, tapi manfaatnya besar. Jadi dua-duanya itu saling membutuhkan dan saling harus berkolaborasi dengan baik. Yang menjadi pucuk di sini adalah Kadaus. Kadaus juga kalau tidak mampu memanajemen kawan-kawan yang begini baik sumber daya manusianya, saya rasa merupakan suatu kerugian besar. Manfaatkan persatuan dan kesatuan di sini. Jangan jadi Kadaus yang jadi sumber perpecahan. Mohon maaf, saya sekarang bicaranya lebih tajam ya dibandingkan Pak Korwil. Saya langsung ke teknis-teknis saja bahasanya. Sama seperti yang disampaikan Pak Korwil tadi, kita utamakan persatuan. Tapi bagaimana supaya persatuan dan kesatuan itu bisa ada? Itu tergantung dari manajemen pimpinannya seperti apa. Kalau manajemen pimpinannya pun seperti memecah belah, membuat gap di antara teman-teman, yang salah itu tetap bukan teman-teman, tapi pimpinannya. Tapi kalau manajemen pimpinan juga sudah berupaya menyatukan, tapi teman-teman tetap berkelompok, yang salah berarti teman-teman. Jadi artinya apa? Kedua-duanya harus saling berkolaborasi dengan baik. Caranya bagaimana? Banyak cara. Kalau banyak caranya nanti kita diskusi. Sama Pak Korwil juga bisa diskusi, dengan Pak Samidi juga bisa diskusi, dengan teman-teman yang lain juga bisa diskusi. Jadi intinya semuanya bagi saya pada acara serah terima ini, segala sesuatu yang sudah baik dilaksanakan Pak Samidi, silakan dilanjutkan Pak Samuel. Apa yang menjadi belum selesai dari tugas Pak Samidi selama ini, atau ada yang perlu diperbaiki juga, silakan Pak Samuel lanjutkan dan Pak Samuel perbaiki. Pak Samuel rasanya bukan sudah berapa tahun sini? 3 ya? 14 kurang berapa? Kurang 2. Oh, kalah kita komandan. Artinya apa? Sedikit banyak Pak Samuel bukan orang baru di Labuan Batu ini. Sudah paham bagaimana karakteristik daripada teman-teman, kondisi lapangan juga sedikit banyak sudah tahu, dan sedikit banyak sudah paham bagaimana situasi di dalam kita ini, pekerjaannya seperti apa. Jadi bukan orang yang baru mumplek datang ke sini tiba-tiba dari langit ke-7 turun ke lantai 1. Enggak seperti itu. Saya yakin teman-teman di Labuan Batu ini semuanya orang-orang hebat. Semuanya orang hebat, bisa kerja, tanpa perintah juga bisa kerja kok. Apalagi diperintah. Tapi tergantung perintahnya, gimana dulu perintahnya. Ya kan, gimana dulu perintahnya. Kalian juga kalau menganalisa perintah harus menganalisa juga. Ya masuk jurang, kalian mau juga masuk jurang. Bisa juga dikasih tahu, dikasih masukan, bukan diajari kalau dikasih masukan. Pak, jangan lewat situ Pak, lewat jurang itu Pak. Agak pinggir-pinggir jurang aja lah sedikit. Ya kan komandan? Kalau semua jatuh Bapak siapkan kali. Iya, itu dia. Kalau mau perang, betul itu yang saya sampaikan Pak Prabowo. Kalau mau perang, memang harus masuk jurang. Penanggung jawab harus masuk jurang itu harus pimpinan. Bukan anak buah di situ, aku atur situ. Di mana tanggung jawab pimpinan di situ kalau anggota masuk jurang? Tapi kalau diperintahkan masuk jurang, saya tanggung risiko. Tangan dong. Itu baru harus. Siapa nih? Dua-duanya. Kalau Korwil enggak lah, Korwil komandan kami, Korwil memberikan arahan selama ini. Iya. Bintang 3 Korwil, api 3. Kalau saya teknis langsung ke lapangannya saja, karena Pak Rizky juga pahamnya itu. Cuma beliau gara-gara pucuk pimpinan kita di sini, bahasa beliau lebih santun.
dibandingkan dengan saya. Makanya saya nggak mau jadi di sini karena saya nggak sanggup santun. Karena Pak Santun bukan posisi defensif. Ya kan? Pimpinan juga harus tahu porsi tanggung jawab pimpinan, anak buah juga harus tahu porsi anak buah. Masukan-masukan juga yang disampaikan teman-teman misalnya selaku Anda pimpinan di sini Pak Kadaops, saringlah dengan baik, saring dengan baik. Jangan akibat masukan-masukan dari yang lain itu memunculkan perpecahan di sini, mengakibatkan Pak Kadaops di sini mengambil keputusan yang menimbulkan perpecahan. Pandailah Pak Kadaops merangkul teman-teman ini, karena saya yakin teman-teman di sini potensinya nggak ada duanya ini. Di Sumatera Utara Labuan Batu itu nomor 1. Tepuk tangan buat Labuan Batu. Kurang semangat ya. Masa kalian tepuk tangannya kalian sendiri kan? Bangga nggak kalian di Labuan Batu? Hah? Bangga nggak kalian? Berapa kali nomor 1 sedunia Labuan Batu ini? Nggak ada saingannya Labuan Batu di dunia ini. Biar tahu kalian. Kalau kemarin itu nggak masuk gara-gara nggak mau ya tanding bos ini. Satu-satunya dokter baik di dunia ini Labuan Batu ini. Biar tahu kalian. Akhirat belum ketua. Nanti cepat kali kita mati. Sabar kita nunggu akhirat. Artinya apa? Kalau sempat dahulu Labuan Batu ini tidak baik, saya berani katakan itu kesalahan pimpinannya. Itu kesalahan Kadaops. Kalau sempat terjadi persoalan di lapangan yang tidak bisa dikendalikan, itu bukan kesalahan anggota, kesalahan pimpinan. Jadi menjadi pimpinan itu bukan segampang kita mau jadi naik di atas, ada tanggung jawabnya. Akar pun harus bertanggung jawab kau, harus bisa kau kasih makan itu akar. Bukan hanya daun di sekelilingmu itu kau kasih makan. Jadi bukan enak jadi pimpinan itu. Jangan kita enak itu, Jokowi itu enak dia nih Alphard, Land Cruiser Prado, ya kan? Pakai mobil anti peluru. Jangan makannya susah, mau makan mie goreng aja pun susah dia, gara-gara dia presiden. Gara-gara apa? Semua punya aturan, semua punya tanggung jawab. Teman-teman sebagai pelaksana lapangan bertanggung jawab dengan pekerjaan di lapangan. Kadaops selaku pimpinan, pikirkan itu anggotamu. Kantor ini pikirkan. Menurut saya itu tadi yang menjadi hal-hal inti yang mau saya sampaikan. Meneruskan yang disampaikan Pak Korwil, persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Jangan jadi pimpinan di sini yang menjadi memecah belah. Buat keputusan yang tidak menyakiti siapapun semaksimal mungkin. Kalaupun harus ada yang tersakiti, ya dengan ada alasan-alasan yang bisa masuk di akal, ya. Kalau untuk memuaskan semua pihak kita tidak mungkin bisa, karena kita 60 orang di sini, 60 kepala, 60 keinginan. Nggak mungkin juga kita penuhi semuanya. Yang memenuhinya cuma satu. Cuma Kadaops aja memenuhinya, sanggup dia melayaninya. Tapi artinya yang dominan, namanya yang lebih utama, pasti harus diberikan pimpinan. Jangan kita mikirkan kelompok tertentu saja, dan jangan jadi kita sumber persoalan yang mengakibatkan kita terjadi perpecahan di dalam ini. Kalau urusan teknik kerjaan kalian jago, saya akui itu. Tanpa perintah kalian sudah tahu kerjanya apa, porsinya apa. Makanya bisa jadi nomor 1 terbaik di dunia kalian. Itu harus kita akui. Dan saya selaku salah satu Kadaops Sumatera Utara bangga dengan kalian. Sangat bangga saya dengan Labuan Batu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Pertama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga pada hari ini, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan yaitu suatu acara
serah terima Kepala Daob Labuan Batu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ada beberapa yang mau saya sampaikan. Pertama, saya juga meneruskan yang disampaikan Korwil. Moto dari ibarat sebuah pohon kelapa tadi adalah sangat bisa menjadi inspirasi, di mana kesemuanya itu adalah saling ketergantungan. Pucuk membutuhkan akar dan batang, demikian juga sebaliknya. Batang dan akar juga membutuhkan pucuk. Tetapi ada tambahan dari saya adalah ketika batang dan akar itu terluka, yang layu adalah pucuk. Sekali lagi, ketika batang dan akar, yang layu lebih dulu adalah pucuk. Artinya apa? Ketika ada permasalahan di teman-teman semua, itu yang dapat masalah duluan adalah pimpinan. Itu maksudnya. Karena itu saya berpesan kepada rekan-rekan, mari tetap kita jaga persatuan dan kesatuan kita, di mana di pimpinan sebelum saya juga itu sudah dibentuk sistem yang saya sendiri angkat topi, artinya ucap salut terhadap pimpinan sebelum saya. Itu di Labuan Batu ini sudah seperti mesin ya, artinya masing-masing itu sudah memahami apa tugas dan pokok masing-masing, baik mulai dari sekretariatan sampai ke wilayahan. Nah, ini harapan saya itu masih tetap bisa dipertahankan. Kenapa? Di samping memudahkan kinerja dakwah, itu juga membawa kewibawaan dakwah itu sendiri. Nah, bagaimana itu bisa terjadi adalah kita juga tetap kembali ke mutu sistem pohon kelapa tadi, bahwasanya semua itu saling membutuhkan. Akar dan batang juga butuh pucuk, pucuk juga butuh akar dan batang. Dan kembali lagi saya ingatkan, ketika akar dan batang itu terluka, yang layu duluan adalah pucuk. Selamat datang Bapak Samuel Harmanto, selamat bertugas di Labuan Batu sebagai pimpinan, sebagai pucuk harum. Dan kesimpulannya adalah saling menghargai, di mana ketika kita saling menghargai, semuanya sistem itu akan kembali normal dan baik-baik saja. Dan percayalah, ketika semuanya itu saling menghargai, semuanya akan diuntungkan dengan keadaan itu. Kemudian saya berpesan juga kepada Bapak Kepala Daob yang baru, mesin yang sudah ada ini saran saya dipertahankan saja, karena memang sistemnya itu sudah bagus. Ya, itu tidak lepas juga dari kepiawaian Kadaob sebelumnya, yang mungkin sekarang jadi koordinator wilayah Sumatera Utara, dan sekarang ini matahari di Sumatera Utara ya Bapak Rizky Nasution. Ceritanya serah terima Pak sama itu dengan Pak Samuel loh, bukan dengan Ya, saya kan menyampaikan gambaran juga. Artinya sistem yang sudah bagus juga tidak salah, karena memang saya juga berpengalaman dari daob-daob yang lain.
ada perbedaannya adalah masalah kemudahan kinerja sebenarnya, dan itu saya dapat di Labuan Batu ini. Kemudahan itu ada, kemudian kewibawaan daob itu juga ada di instansi lain. Artinya tidak cuma daob yang katakanlah seorang kapolsek itu hormatnya minta ampun terhadap teman-teman kewilayahan gitu. Itu berbeda. Itu perbedaan dari daob yang lain yang di Sumut ini ya, yang saya paham, yang pernah saya lihat. Dan sistem itu luar biasa. Dan saya tahu pembuatnya juga hadir di sini yang sekarang ini menjadi pimpinan kita. Kembali lagi. Nanti aku diserah main hari ini. Enggak apa-apa, serah terima kita. Baik, mungkin itu saja ya dari saya. Sekali lagi mohon maaf saya atas segala kekurangan saya, karena memang saya bukan Superman di Sidempuan saat ini. Sekali lagi, dari 1000 perbuatan baik pasti ada satu kesalahan. Karena itu saya mohon maaf atas kesalahan. Dan dari 1000 perbuatan yang jahat itu salah satu pasti ada yang baik. Karena itu terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya untuk bisa berbuat baik. Mungkin itu saja. Terakhir saya berpesan kepada Bapak Samuel, saya ingat lagu akustik itu ya. Aku titipkan dia. Baik, itu saja Pak Samuel. Saya titip teman-teman dan sistem yang ada di sini. Lanjutkan perjuangannya, karena mungkin saya bukan jodohnya. Baik, sekian saja dari saya. Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak ke MC. Pak Idris yang juga merupakan bagian dari anggota DAO kita Manggalakni Labuan Batu, dan teristimewa kepada Bapak Kadaop Lama, Bapak Samidi. Terima kasih atas arahan yang telah disampaikan. Terima kasih atas semangat perjuangan selama setahun memimpin Labuan Batu. Terima kasih atas semua pekerjaan, program, dan apa yang telah dikerjakan oleh Mas Samidi telah diserahkan kepada saya. Oleh karena itu, marilah rekan-rekan semua, marilah kita bekerjasama untuk mewujudkan cita-cita kita, cita-cita DAO Labuan Batu, di mana yang sudah dikerjakan rekan-rekan, telah banyak prestasi-prestasi kita torehkan di DAO ini, telah banyak prestasi-prestasi yang telah ditorehkan rekan-rekan di DAO ini. Mari kita sama-sama jaga, dan mari kita sama-sama pertahankan, dan juga mari kita berpacu untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Dan saya telah merangkum semua arahan-arahan dari pimpinan tertinggi kita di Sumatera Utara, dan juga arahan dari senior Kadaop Sumatera Utara, serta arahan dari Pak Samidi juga. Intinya adalah tadi persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, marilah kita rekan-rekan, marilah kita pupuk kembali kebersamaan yang selama ini kita kerjakan. Jangan ada bukan mendahului yang kuasa, tapi marilah kita berusaha selalu menghilangkan yang namanya perselisihan yang mungkin itu juga bagian dari dinamika kehidupan, sehingga kita lebih nyaman, lebih enjoy, dan lebih menikmati dalam mengerjakan pekerjaan kita. Dan semangat yang telah disampaikan oleh
pimpinan kita, sejalan dengan rencana program kerja saya, sejalan dengan rencana prinsip kerja saya mau menyampaikan kepada rekan-rekan juga. Sebelumnya juga saya sudah banyak berdiskusi dengan para Dandru yang sedang posko. Rencana prinsip kerja saya adalah prinsip kerja pertemanan. Kita rekan sekerja tim semuanya. Kita semua dalam satu rekan sekerja tim. Artinya kita yang ada bekerja di tempat ini adalah teman bekerja, teman bekerja satu tim. Kalau di luar dari itu, yakin rekan-rekan sudah mengetahui apa maksud saya. Oleh karena itu, marilah kita terus pupuk kebersamaan dan kerjasama. Dan juga rencana program saya, jika dalam menyelesaikan persoalan tetap dengan asas prinsip kekeluargaan. Artinya kita dalam teman sekerja tim ada juga yang dituakan. Di sini ada Dandru yang menanggung jawab anggota kereguan. Di sini juga ada saya selaku Kadaop Mangkalakni Sumatera 3 Labuan Batu. Dan di tingkat selanjutnya ada koordinator Mangkalakni Sumatera Utara. Dan juga itu jika masih kurang juga, di sini juga ada rekan-rekan senior Mangkalakni, rekan-rekan yang sudah berjuang dari awal pembentukan Mangkalakni di tahun 2002. Saya rasa dalam menyelesaikan semua persoalan, model pembinaan seperti itu sudah sangat cukup untuk menyelesaikan semua masalah-masalah, perkara-perkara yang terjadi jika dalam program kerja kita selama setahun ke depan ada terjadi kendala-kendala. Jadi di sini yang saya harapkan ke depannya rekan-rekan bisa bekerja dengan beban yang lebih ringan. Bukan maksudnya tanpa beban, bukan maksudnya tanpa tanggung jawab, tapi semuanya bisa lebih terbagi dengan lebih ringan. Selanjutnya saya tarik dari arahan Korwil Mangkalakni bahwa kedepannya kita lebih banyak pembenahan. Kalau tahun sebelumnya sepertinya masih kepada pembentukan perancangan organisasi baru di Sumatera Utara. Kedepannya dari arahan Korwil yang saya tangkap, kita akan lebih banyak pembenahan. Oleh itu saya minta rekan-rekan semua, dan saya juga akan selalu membackup rekan-rekan agar kita sama-sama berbenah diri, agar kita sama-sama selalu siap sedia untuk berbenah. Karena arah yang namanya program selanjutnya sepertinya lebih kepada pembinaan kita, pembinaan SDM rekan-rekan, pembinaan SDM kita yang bekerja di Daop ini. Jadi marilah kita saling bekerja sama. Itulah intinya dari persatuan dan kesatuan tersebut. Selanjutnya saya juga menyampaikan bahwa saya jujur dan sadar selama beberapa tahun di sini saya juga punya kesalahan tentu. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa tidak ada gading yang tidak retak. Bahkan logam mulia sekalipun, bahkan emas sekalipun, jika di zoom, diperbesar menggunakan mikroskop, akan berongga-rongga seperti spons, seperti sabun cuci piring. Artinya marilah kita melihat secara utuh, karena dengan begitu kita bisa berharap semuanya bisa tetap mengarah ke tujuan yang baik. Dan juga marilah kita terus bergerak ke arah yang terang. Ya, tidak munafik juga ya. Yang namanya kenikmatan duniawi ya pasti sangat nikmat. Saya yakin rekan-rekan semua sudah memahami.
karena rekan-rekan semua adalah yang kita bekerja adalah orang-orang yang dewasa dan orang-orang yang berpengalaman. Bukan munafik juga saya mengatakan yang namanya kenikmatan dunia bukan ya, tidak kenikmatan. Cuman dengan kita terus bergerak karenteran, mudah-mudahan kita tidak selalu harus mengarah ke situ. Jadi hal-hal yang bisa memungkinkan nantinya menimbulkan adanya penghalang-penghalang, adanya gangguan-gangguan di dalam kebersamaan kita bisa semakin diperkecil, sehingga kita bisa semakin utuh, kita tetap kompak, kita tetap solid, kita satu dalam Labuan Batu, kita satu dalam Sumatera Utara, kita kokoh, tidak akan terkejang oleh angin badai sekalipun. Ini itu yang bisa saya ucapkan dulu hari ini, saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada rekan-rekan ya. Ya, mohon maaf juga. Saya juga minta ampun kepada Yang Kuasa jika saya kadang-kadang kurang berkenan. Ya, mungkin itulah dulu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak terlalu pandai untuk berpantun ataupun bersanda. Saya berharap ya mudah-mudahan kita lempang-lempang saja lah dalam menjalani kehidupan di pekerjaan kita. Ini saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Kadao yang telah memberikan arahan. Untuk acara selanjutnya, kata sambutan dari yang mewakili Manggalamne Daop Labuan Batu, kami persilakan kepada Bapak Suryadi. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Koordinator Wilayah Sumatera Utara dan Aceh, dan yang saya hormati Bapak Kadao Sum 2 Pematang Siantar, dan yang saya hormati Bapak Kadao Labuan Batu yang lama, dan terakhir yang saya hormati Bapak Kadaop Labuan Batu yang baru, juga teman-teman semua yang saya sayangi. Terutama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana saat ini kita diberi karunia yang tak terhingga ya buat kita semua. Juga atas izin dan rahmatnya lah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara bisa sambut dari Kadao lama dan Kadao baru. Rekan-rekan sekalian yang saya sayangi, hari ini mungkin terasa berat untuk kita ya, karena hari ini Bapak Kadao lama telah pergi meninggalkan kita sebagai pimpinan di sini, Pak, maksudnya. Jadi beliau akan pindah ke tempat yang baru ya. Mudah-mudahan di sana lebih baik ya. Tetap sehat-sehat aja, Pak ya. Kita juga tetap di sini. Selama 1 tahun kita bersamanya, sudah tentu pastinya banyak kenangan-kenangan manis ya, banyak kenangan-kenangan manis buat kita, banyak ilmu ya yang diberikan kepada kita, baik ilmu kebakaran ya, baik ilmu bernyanyi. Saya juga pernah diajari bernyanyi, tapi sampai sekarang belum bisa ya. Juga di dalam pergaulan beliau terkenal orangnya ramah, ramah, bersahabat,
kekeluargaan. Iya. Baik, selanjutnya Pak, mungkin selama setahun ya. Terima kasih Pak, Bapak sudah bergabung setahun ini dengan kami menjadi pimpinan di sini. Ya, mungkin ada kata-kata, tingkah laku, pekerjaan kami, atau bercandaan kami yang tidak pantas atau menyinggung perasaan Bapak. Saya mewakili teman-teman mohon maaf Pak ya. Jadi nanti sepulangnya dari sini Pak, Bapak jangan ingat buruk kami Pak. Jadi Bapak ingatlah kami memang baik-baik di sini Pak ya. Saya ingat yang manis-manis. Siap Pak. Baik, mungkin itu selanjutnya selamat bergabung kepada Bapak Samuel sebagai pimpinan yang baru ya di Daud Labuan Batu ini. Walaupun kita sering bergabung dengan Pak Samuel sebelumnya, tetapi ini bergabungnya beda. Bapak sebagai pimpinan kami di sini. Jadi Bapak ini adalah kalau di sini orang tua kami Pak ya. Jadi sekarang anak Bapak ada 60 ya. Walaupun Bapak belum itu tak, saya nggak sanggup lagi. Tapi bukan berarti kami menyuruh Bapak untuk itu tadi kan gitu. Cuma cari mamanya orang ini. Baik, kalau kita lihat dari kekeluargaan ya. Jadi untuk kita membentuk keluarga itu ada dua insan bersatu ya. Jadi sebelumnya ada dua insan bersatu. Ini bukan lain-lain Pak tujuannya, nanti ada ini. Ini terkait kita juga ya. Dua insan bersatu, terjadilah suatu keluarga. Setelah bersatu beberapa minggu, bulan, tahun, lahirlah dapatlah buah kan gitu. Karena saya sangkutkan juga cerita ke awal tadi, ada akar, ada batang, ada daun. Saya cerita buah aja Pak, yang enak kan gitu, yang hasilnya. Baik, jadi kita membuat kita jadi ada satu buah, anggaplah itu anak kita Pak ya dalam keluarga. Kita belum tahu sifat aslinya kalau satu ya. Kalau dua kita baru tahu bahwasanya sifat anak kita itu memang berbeda satu dengan yang lain. Kalau tiga mungkin beda lagi kan gitu. Jadi kembali kita ke Daud ini Pak. Jadi anak Bapak sekarang 60 ya. Sifat dan wataknya ini beda-beda semua. Tidak sama. Jadi untuk itu Bapak tetap mengambil ini ya. Tetap memperhatikan anak-anak Bapak ya, Pak Samuel ya. Teman-teman sekalian, Bapak Samuel sudah menjadi pimpinan kita di sini. Mari kita dukung ya, mari kita dukung, kita berbenah ya untuk kerjasama dengan beliau. Semoga Daud ini menjadi lebih baik lagi ya. Bapak Samuel, semoga Daud ini tetap baik ke depannya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Nanti kalau lama-lama mungkin ngelantur ya Pak. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan ya teman-teman, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kerja Pak. Baik. Untuk acara selanjutnya ini request dari Bapak Kadau yang lama dan juga koordinator wilayah Sumut kepada koordinator Penanggawas Utara, kami persilakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita semua bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Sebelumnya ucapan terima kasih kepada MC yang memberikan kesempatan kepada saya di dalam acara serah terima jabatan antara Kadaub yang lama kepada yang baru. Yang terhormat Bapak Koordinator Wilayah Sumatera Utara dan juga Abang Anda Kadaub Pematang Siantar, terkhusus untuk Bapak Kadaub yang lama dan juga Bapak Kadaub yang baru. Hari ini serah terima ataupun perpisahan antara Kadaub yang lama dengan yang baru. Kami dari Pondok Kerja jujur Pak, sedih mau menangis melihat kenyataan ini. Ya, banyak karena Bapak walaupun dalam hitungan setahun sudah sering ke Pondok Kerja, Pak. Artinya di sana banyak kenangan yang Bapak berikan kepada kami. Ya, kami seluruh personil yang ada di Pondok Kerja mengucapkan selamat jalan untuk Bapak. Ya, Kadaub yang lama mudah-mudahan nantinya di tempat kerja yang baru mendapatkan yang terbaik lagi di sana. Dan juga kepada Kadaub yang baru kami, ya, walaupun dikatakan baru memang sudah kenal, tapi belum kenal betul bagaimana di dalamnya kan gitu. Mudah-mudahan Bapak yang baru ini bisa membina kami. Andaikan pun ada yang perlu dibenahi, mohon Bapak bisa benahi kami. Ya, sering-sering datang ke sana, Pak. Jadi untuk itu kepada Bapak Kadaub yang lama, sakit karena sedihnya, bentuk hati kami untuk berpisah ini, saya berikan pantun untuk Bapak. Ini menjadi kenangan, momen baik ini menjadi ingatan untuk Bapak nanti sesampainya mau di mana bertugas nantinya. Kami dari Baluta menyampaikan pantun sedikit untuk Bapak. Duri dipakat Pak, duri di hotan. Dunia Bapak mengalangka, saya tong manek pangkat, jalan terpuji itu negara. Mungkin itu dari kami Pondok Kerja. Artinya bahasa Indonesia, Mei. Saya kurang tahu artinya kalau diberikan bahasa Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan di dalam momen yang berbahagia ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya Allahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وجيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi pagi saya udah milih. Sudah lihat dan kamar rombing tadi pagi udah lihat. Yang resmi yang ini Pak. Oh resmi ya. Ya biar kalian bisa ngerokok dulu lah ya. Ambil disusun kursinya lingkaran lah. Sini bagus semua Pak. Disuratin lah kalau ada kebutuhan rusak apa begitu disuratin. Kalau kalian nggak suratin kita nggak tahu apa yang kekurangannya. Bisa lihat di umur nanti melakukan yang ada nanti lihat ya. Sekarang selanjutnya semua nggak semua dibiarkan. Berarti kalau ada yang kebutuhan kekurangan itu dilaporin. Kalau itu kan nggak ketahuan. Ini selama ini dia lepas sendiri. Jadi lepas lagi menuju. Kemarin perlengkapannya itu di mana? Yang GPS yang apa semua di mana barangnya? Yang GPS apa itu kemarin? Yang dari sini lengkap semua kemarin? Yang apa?
pasti ada dua nggak di sini? Ada Pak. Ada. Ini yang berapa ya? Ini yang dia bangun startup. Yang 76? Oregon ini Oregon ini. Yang 76 siapa ya? Sediaan barangnya. Itu inventaris kelasnya nanti. Jadi aku dia nggak bisa diganti kan harus merek yang sama. Kalau dia kalian seperti pompa masih banyak yang bisa dimodifikasi. Jadi itu tidak bisa. Berarti kenapa di kalau memang sekarang tidak ada GPS itu di ada. Kalau nggak salah kan ada serang terimanya dulu di sini. Ada tidak pakainya. Ada bisa ditarik itu. Kalau memang sekarang pakainya apa ya? Itu banyak sih lagi kantor belum kalian datang saya udah keliling keluar. Tadi saya ada ngasih tanda di sini dari situ sih terkait. Ada foto Pak? Iya, saya udah ngasih tanda di sini. Album fotonya dari 2019 nggak ada sih, kosong. Perasaan itu yang dibeli kapan itu kan? 2019, saya masih melihat ke sana laporan tahunan 2016 sampai 2021. Dulu saya dari sini mintanya itu foto-foto dokumentasi kegiatan. Nanti akan hilang kalau disimpan di komputer. Saya yakin ya, suruh nyari foto 2019 masih bisa nggak? Masih ada, syukur alhamdulillah. Mumpung masih ada ya, mumpung masih ada Pak Samuel ada PR nih, turun ke 2 tahun belakang. Nanti kalian udah punya jejak itu, yakinlah, jangan terlalu yakin dengan hal-hal yang digital itu. Bekerja dengan digital iya, tapi ada hal-hal yang harus kalian wujudkan fisiknya. Itu saya lihat di atas itu ada 2 album 2019, isinya kosong gitu. Tapi yang 2019, 2020, 2021 apa kegiatan-kegiatan tamat yang bisa dilihat sebagai momen kita ke depan nanti. Ke depan itu akan lebih maju kalau bisa melihat masa lalu, percayalah. Benar, jangan tinggalin masa lalu gitu. Karena hidup itu akan kembali ke masa lalu sebenarnya. Iya, jangan tinggalin itu. Karena kalian nggak akan bisa apa yang mau kalian. Pak Sam nih 2022 mau bikin apa nih di tahun 2022? Patronnya kamu apa? Patron yang bisa kau bikin, yang bisa dibikin Pak Samuel di tahun 2022. Lihat dulu 2021, 2020, 2019, bahkan seturun-turunnya ke bawah. Oh ini loh dulu yang dikerjain begini loh, mereka dulu begini lah begini dulu. Sehingga saya bisa bikin ini harusnya dari ini. Kalau nggak melihat momen ke belakang, nanti kita seakan-akan merasa sudah membuat lebih, padahal itu hanya bagian kecil dari masa lalu orang. Percaya nggak? Saya salut ya. Makanya saya bilang sebelum saya kalian suruh inspeksi tadi pagi saya udah keliling-keliling duluan dari sana ke sini sana dari kelilingan. Ya lah, coba saya tahu juga ATK-nya udah tipis gitu ya. Nanti dipilih rasanya. Ya, saya kan maaf nih, saya kan orang baru di sini, saya tahu di mana ATK, di mana ini saya tahu tempatnya.